mengakui beban. Nah, kapan sih kita bisa akui ini sebagai beban? Sebenarnya kenapa beban ini terjadi karena kita mau memperoleh pendapatan. Kita mau mendapatkan manfaat supaya kita bisa menghasilkan sesuatu. Misal kita melakukan penyewaan kantor. Nah, kalau nggak ada kantor kan perusahaan kita nggak bisa melakukan kegiatan administrasinya, melayani pelanggan dan sebagainya. Nah, misalnya kita melakukan penyewaan kantor selama 1 tahun gitu ya. Berarti kantor yang sudah kita gunakan itu selama 1 bulan. Nah, manfaat kita menyewa ruangan kantor selama 1 bulan itu sudah kita nikmati, sudah kita konsumsi, maka itu sudah menjadi beban gitu ya. Jadi sebenarnya biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh pendapatan itu, itulah disebut dengan beban. Jadi ketika perusahaan berusaha untuk menghasilkan sesuatu, dia harus mengorbankan biaya tertentu untuk mendapatkan pendapatannya. Biasanya makin besar biaya yang kita keluarkan, kita juga berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang meningkat gitu ya. Lalu kapan beban ini bisa kita akui? Saya kasih contoh aja. Misalnya kamu bayar beban sewa kantor untuk 1 tahun pada tanggal 1 Januari tahun 2020 senilai 12 juta. Kamu bisa mengakui beban itu sebagai beban sewa di akhir Januari tanggal 31 bulan 1 2020 nilai 2 juta. Benar nggak seperti itu? Nggak bisa. Kamu harusnya mengakui beban di akhir Januari itu hanyalah 1 bulan gitu ya. Jadi kamu belum bisa mengakui beban itu senilai 12 juta di akhir bulan Januari. Belum bisa. Kenapa? Karena kamu hanya mengkonsumsi 1 bulan, menikmati sewa ruangan kantor itu selama 1 bulan. Maka 1 bulan itulah yang menjadi beban penyewaan kantor kamu gitu ya. Nah, untuk mengetahui berapa biaya yang sebenarnya kamu sudah nikmati, sudah kamu konsumsi, berapa nilai bebannya adalah uang sewa yang 12 juta itu kamu bagi 1 tahun. Berarti 1 tahun adalah 12 bulan. Maka 12 juta dibagi 12 bulan sama dengan 1 juta per bulan. Jadi yang dapat kamu akui sebagai beban adalah 1 juta per bulannya. Seperti itu ya. Jadi pengakuan beban itu berdasarkan yang sudah kamu nikmati, yang sudah kamu konsumsi, bukan ketika kamu bayar 12 juta itulah kamu akui sebagai beban. Bukan ya. Jadi biarkanlah beban itu mengikuti pendapatan kamu. Jadi beban yang kamu akui itu ketika kamu sudah menikmatinya atau sudah mengkonsumsinya.